Di situ gua pernah dapat kasus setelah main dari situ. Kasusnya apa? Itu gue dibotak mainnya kan. Lu ingat gak? Iya ingat gua pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Heri. Gua Agung. Kita dari Dua Raga. Halo men. Halo men. Kembali lagi di segmen Ngopi. Ngobrol happy. Di segmen kali ini gue bakal ngelanjutin pembahasannya kemarin di episode sebelumnya ya. Ya, kita Itu- lanjutin cerita lagi di kelas 2 dan kelas 3. Nah ini dia di kelas 2 dan 3. Kalau kemarin itu kita kelas 1 ya. Ya, kita kelas 1 episode kemarin ya. Buat yang belum nonton, Silakan nonton. Nah, mungkin kita taruh atas nanti ya. Di mana tahu di sini atau di sini nanti kita kasih linknya. Silakan nonton part 1-nya untuk lanjut ke part 2-nya. biar lebih jelas. Ya, biar ceritanya nyambung gitu loh. Betul. Nah di sini gue bakal ngejelasin sedikit ya mungkin ya. Ntar dulu. Oh, Lu iya. sampai kelupaan Lupa dulu dia. gue. Kita tuh mau ngobrol. Cuman buat apa ya ada kopi? Ya, makanya Nah, kita ngopi dulu lah. Terlalu buru-buru Nah, nih. iya. Makanya Santai ya, santai. Ngopi santai. dulu. Ngopi, men. Tanpa basa-basi kita langsung lanjut di ceritanya. Nah, di sini gue bakal ngejelasin. Di kelas 2 ini di kelas 2 dan 3 ini kelasan kita itu udah dibilang udah mulai akrab dan udah mulai iya, berkeluarga gitu lah ya. udah mulai nyatu gitu. Udah mulai Nggak nyatu. kayak kelas 1 masih gimana gitu, kegok canggung. masih canggung gitu. Iya betul. Nah di kelas ini ya gue bisa bilang ya udah kayak keluarga. Karena apa dibilang kayak keluarga? Ketika ada satu orang yang kesusahan atau gak ada yang ulang tahun betul, gitu kan, jadi kita bisa ngerayain atau kita ngebantu gitu. Bener. Karena di sisi lain kalau kita ngerayain ada yang ulang tahun, kita juga nyempetin buat ngumpul Betul. gitu kan. Jadi kita nggak sekolah doang, kita ngumpul lah di luar, asik-asikan di luar. Bener. Gitu. Lo inget gak yang pas kita ngumpul ya tempat favorit kelas kita? Nah, ada satu temen kita tuh tempat favorit banget buat kita ngumpul karena satu ya terutama sih parkiran ya. Bener. Parkirannya menjamin gitu lah ya. Bener. Dan tempatnya juga enak buat kita ngumpul-ngumpul gitu loh. Pokoknya Enak gak gede. terlupakan lah. Iya. Itu the best banget. Mungkin buat lu yang rumahnya kita pakai buat ngumpul-ngumpul, terima kasih banyak. Ya. Mungkin lain Maaf kali nih ngerepotin. ya mungkin lain waktu kalau kita ada waktu lagi. Sekarang nih ya, mungkin kita bakal ngumpul-ngumpul lagi, kita nyambung tali silaturahmi. Betul. Gue lupa nih, gue mau jelasin kalau ngasih tahu ke semua. Kalau di kelasan gue, bukan kelasan kita sih ya, kelasan gue, bukan kelasan. Jadi kelasan semua satu angkatan, satu sekolahan itu lagi viral yang namanya permainan gesek. Oh iya, permainan gesek itu ya. Bener, permainan gesek. Ada yang ulang tahun, ada yang lagi jatuh cinta, ada yang lagi sedih, ya, ada yang ngeselin juga, pokoknya semua ya itu kena gesekan. Nah, mungkin bagi kalian yang nggak tahu permainan gesek itu, gitu kita kasih tahu. Gesek itu tuh kayak satu orang, siapapun itu, orang yang ulang tahun atau yang ngeselin atau gimana. Nah, orangnya itu dipegangin sama semua orang atau beberapa orang gitu, kita pegangin tangannya, kakinya, dan kakinya itu kita ngangkangin, kita gesek lah ke ujung tembok, pagar atau apapun itu, yang penting kegesek gitu. Iya, itu rasanya anjing banget. Itu parah. Cuman gue mau cerita nih, dia pernah kena gesek ya. Iya. Suatu ketika dia pernah kena gesek. Korban gesek. Karena apa? Itu pas gue ulang tahun. Karena dia Cuma ulang gue tahun. gak kesel sih, karena gue seneng karena teman gue tahu ulang tahun gue. Hiburan juga sebenarnya. Benar. Walaupun gak tahu itu gue traktir apa kagak ya, gue lupa itu. Ya dulu udah lumayan lama. Pak, kayak traktir aqua doang itu. Kantin. Gue sih kalau traktir nggak terlalu ini ya. Yang penting tuh kita teman-teman kita ulang tahun kita masa ingat gitu loh.
Itu juga di situ juga gue belum bisa ngelatih anak-anak men, karena namanya masih sekolah gitu uang kan, minta duit. sama orang tua. Iya, masih kita minta duit jajan, mah banyak sekarang lagi ulang tahun gitu, mau Iya, traktir makanya. temen nggak mungkin, nggak enak juga Nggak kan enak, kasihan orang jangan. tua gitu. Setelah digesek, gue balik ke rumah men. Mm-mm. Itu tanah putih. Iya, tanah putih hari Jumat itu gitu Iya ya. parah, mana besinya berkarat. Iya, Parah gila berkarat. gue, parah sih kalau kata gue. Itu celananya tuh Oke. tadinya putih tuh di bagian, maaf ya, di bagian selangkangan sini nih itu biru, ada coklat gitu Iya. ya kan. Kasihan mak gue men, bener gue kasihan mak gue. Ditanyain tuh, pulang ditanyain lah, ini kenapa kotor? Biasa digesek, korban gesek, karena gue lagi ulang tahun. Tapi akhirnya dengan apa tuh, kekuatan emak gue, kekuatan 1000 tangan mencuci, gitu, akhirnya hilang juga sih, alhamdulillah. Iyalah, orang buat sekolah masa Iya, besok masih biru lagi. Mending men, kalau di tembok mah kan lu tau sendiri, gesek nggak tahu tempat. Iya, Kadang di pokoknya besi, pokoknya ada kadang pojokan di tembok. gitu. Iya. Bagusnya nggak sobek gak? Iya, enggak sih, untungnya nggak sobek. Bagusnya nggak sobek, kalau sobek ya cuci capek, turun lagi ngejahit ya kan. Setelah permainan gesek, setelah gue jadi korban gesek, teman gue di samping gue itu lagi bucin men. Lagi kasmaran Iya. gitu lah, kasmaran bucin gitu. Lah sampai ya dibilang jauh lah. Jadi nempel terus sama itu cewek, nggak mau. Ibarat yang tadinya gua temenan sama dia nih, ibarat tiap istirahat atau waktu di sekolah tuh gua selalu main sama dia nih. Cuman setelah udah mulai bucin ya udahlah, mulailah mendekat dengan suatu perempuan gitu. Karena menurut gua tuh setelah gua kenal dia, ya hidup gua lebih bahagia dan lebih membaik gitu loh. Cuman gue nggak menyalahkan itu gitu loh. Benar. Di situ juga gue ya fine. Iya, biasa namanya aja. kasmaran gitu ya, namanya maklumin udah nggak kenal cewek udah bertahun. namanya kita kaum Adam ya kan, perlulah ada Benar. Hawa yang mendampingi kita gitu dan memperbaiki kita gitu. Benar. Jadi ada penyemangat di kelas. Iya, jadi gue setelah gue kenal bucin itu, mulailah gue sekolah udah mulai membaik, nilai-nilai udah mulai bagus, kayak rajin dah. Dan itu juga gue lumayan agak ada dapat peringkat kalau salah. Dapat peringkat itu 4 apa 5 gitu. Masuk lah 5 besar. 5 besar. Masuk 5 besar. Dia dapat ranking ya kan, masuk 5 besar. Iya. Dan gua di situ karena ya udah jarang main sama dia, dia mainnya sama cewek mulu. Karena bucin terus, udah pokoknya setiap waktu pasti bucin. Iya. Sekolah, maksudnya lagi jam pelajaran kalau sempet gitu kan di situ. Cuman kalau lagi bareng istirahat gitu. Cuman emang setelah gua bucin ini dan ini orang udah mulai hilang-hilangan gitu di kelas, udah mulai kagak ada lagi istirahat gitu. Setiap istirahat gua udah disamper. Iya, kadang udah ada yang nyamper gitu. Kadang kayak jam kosong atau jam istirahat udah pasti dia ngilang. Benar. Udah mulai bergaul. Karena apaan di kelas ngeliat dia bucin, ngeliat yang lain pada begitu, ya udah gue keluar nyari hawa baru. Dan gue juga kenal sama kelas-kelasan lain. Dia mulai bergaul sama kelas-kelasan lain. Mulai bergaul sama ada ya bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang kayak perilaku yang kurang bagus atau kurang baik gitu ya. Iya, bisa dibilang begitu. Dia tuh, cuma gue nggak menyalahkan. Nggak menyalahkan, namanya masih muda, masih jalan kadang masih mengalir gitu aja, ngikutin arus gitu. Jadi kadang dia tuh bisa dibilang kayak pentolan sekolah kali ya. Iya, gue di situ gua nggak tahu apalah. Di situ gue udah mulai ya nyampur, udah jarang main di kelas, mainnya di luar mulu, di luar kelas sama anak kelas lain. Di situ gue pernah dapat kasus setelah main dari situ. Kasusnya apa? Itu gue dibotak mainnya kan. Lu ingat nggak? Iya ingat gue, pas dia botak lucu banget loh. Satu kelas gue doang yang dibotak. Orangnya hitam, botak lagi kan. Cuman gue juga kena potong rambut gue, karena kan namanya zaman sekolah itu kan lo kena razia ya, rambut gitu. Karena rambut panjang gondrong gitu kan, gondrong banget. Cuman kan emang rambut gue tebel,
Jadi guru tuh ngeliatnya panjang gitu, Benar. padahal palanya gede gitu. Di situ gue juga setelah ya itu karena gue ikut tawuran men, bener ikut Dia tawuran. ikut Tawuran tawuran dan itu tawuran itu di depan sekolah, di jalan raya di lah, jalan raya ya, jalan raya nggak dekat jauh dari sekolah sekolah. ya, dekat lah, masih dekat. Dan itu ketahuan sama kepala sekolah hari itu juga. Dan besoknya Dan besoknya dipanggil ya, mulai dan setelah deg-degan gue deg-degan karena ada pengumuman, dipanggilin nama-namanya. Hari pertama gue nggak kena men, gue alhamdulillah lolos. sangkanya lolos gitu, Pas ternyata hari kena juga. kedua nama gue ada men, dikumpulin itu gue dipanggil orang tua. Pas gue pulang ke rumah gue jelasin ke orang tua gue tuh ya kan kesalahan gue, dan orang tua harus datang ke sekolah. Dan di situ bokap gue nggak mau datang men. Kenapa nggak mau datang? Bokap gue ngajarin ya gue berbuat kesalahan ya harus tanggung jawab. Benar Ya orang kan? tua lu benar, emang harus gitu. Di situ gue sedih juga sih ya, ada rasa nyesel gitu. Iyalah, kenapa lu harus begitu gitu kan. Dari situ gue besoknya masuk, gue udah pasrah lah. Dibilang guru BK kalau orang tua gue nggak bisa datang, nggak bisa hadir. Terus ya kan? gimana tuh kata guru? Sebelum guru itu ngomong, sebelum gue masuk ke ruang BK, kan itu niatnya gue ketika gue masuk ke ruang BK gue mau ngomong. Tapi setelah gue pas mau masuk itu orang tua gue datang sendiri men. Iya, Bokap karena gua. kasihan juga gitu, walaupun kesel, cuman kan namanya orang tua pasti kasihan sama anak gitu. Nah, dari situ gue diomongin tuh di ruang BK. Banyak sih ada orang tua lain, dan gue duduk aja deh kan diem sambil dengerin orang tua gue lagi ngomong. Dikasih masukan Dikasih masukan, dikasih. Terus gue dapet surat peringatan. Itu udah materai, udah sekali lagi gue bikin kasus gue dikeluarin dari sekolah. Cuman gini, gue salut sama dia karena ketika dia ngelakuin kesalahan dia berani ngomong sama orang tua. Karena kan maaf ya, mungkin ada orang atau murid di luar sana gitu, gue nggak menyinggung siapapun, mungkin ada yang ketika ada satu orang ini ngelakuin kesalahan dan dipanggil guru BK karena ulahnya dia manggil lah orang tua panggilan orang tua bayaran gitu kan Mbak, ada lagi gitu ya. Cuman begitu. kita nggak menyalahkan siapapun, cuman jangan sampai gitu. Kalau lu melakukan kesalahan lu harus bertanggung jawab gitu. Karena kalau lo manggil orang tua bayaran ya gue sedih sih ngeliatnya, karena lo masih punya orang tua. Kenapa lo harus manggil orang tua bayaran? Nah, karena kayak nggak nganggap gitu orang tua ya. Cuman kenapa dia nganggap gitu, karena dia takut. Dan ya sebenarnya nggak usah takut sih, yang tadi gue bilang lo berani berbuat, berani tanggung jawab. Emang harus begitu. Makanya makanya kita jadi manusia tuh jangan perlakuan yang kurang bagus itu loh, janganlah dilakuin. Karena kalau lu nggak mau bertanggung jawab gitu, jangan dilakuin, mending lurus aja atau memperbaiki diri malah mending gitu kan. Nah dari situ gue kan dipanggil tuh kan, gue diem. Pas orang tua gue ngomong, gue sedih men, gue nangis. Sumpah demi Allah gue nangis. Lu percaya gak orang kayak gini bisa nangis? Kayak gini lo bisa nangis. Gue nangis bener. Gue itu di depan orang tua gue salah sama bokap gue. Iya kan? Karena lu salah gitu. Gue salah, gue bikin malu gitu. Mengalihkan apa gue minta maaf karena udah bikin ulah begini kan. Gue nangis itu, nangis. Setelah itu gue dibotak, kata bokap gue. Sempat lucu juga sih gue. Ya udah, botak aja nggak apa-apa. Saya ikhlas kok anak saya dibotak. Jadi itu gue dibotak. Seumur itu terakhir botak itu gue masih kecil botak, masih bilang masih TK lah. Nah kena botak lagi SMK gitu. Cuman ya benar yang dia lakuin tuh, kalau dia membuat suatu kesalahan haruslah bertanggung jawab dan meminta maaf kepada orang tua. Karena kalau lu ngelakuin kesalahan sampai dipanggil orang tuanya, dipanggil guru itu, sampai kan menurut gue itu kurang bagus gitu. Iya benar. Tapi gue nggak maksudnya gue nggak nyebut diri gue ini baik gitu loh, sama aja. Cuman gue nggak sampai ngelakuin hal-hal kayak gitu. Benar. Di situ juga gue rasa nyesel ada. Jadi
ya Dan gimana setelah ya, itu berubah lah ya kan. iya Udah mulai dari memperbaiki situ gue udah diri. mulai memperbaiki biar gimana orang tua gue biar nggak Biar kecewa. iya, ibarat Ya nggak kan? bisa nggak nyakitin Iya, hati orang tua tuh dua kali atau benar-benar. sampai. Nah di situ juga setelah itu pembagian rapot Nah iya, gue tuh punya cerita itu juga gue. temen gue jadi imam. Nah jadi gini ceritanya nih ya, gue mau ceritain sedikit. Nah pas pembagian rapot, nah, kan orang tua datang tuh. Nah sedangkan yang datang ini bapak gua nih atau bokap gua biasa ya kan, udah bokap gitu ya kan, bokap Iya. gua yang datang ya kan, bokap gua datang, disebutlah nama gua, dipanggil. Akhirnya pas datang itu orang tua gua ngomong sama guru gua nih kan, Wali kelas itu wali kelas gua ngobrol, cerita dikasih tahu apa kekurangan dari Agung atau apa yang harus diperbaiki dari Agung gitu kan. Akhirnya wali kelas gua ini dia ngomong lah ke bokap gua, bilang gini, Pak, Agung sebenarnya bagus loh Pak. Iya, bagusnya gimana katanya gitu. Iya, jadi di kelas ini Agung jadi imam Pak. Wih, keren dong katanya bokap. Bokap gue gitu dong, seneng loh anaknya jadi imam gitu kan. Iyalah orang tua mana nggak seneng Iya, jadi imam, punya makmum men. iya, cuman pasti bilang gini, imam apa Pak? Iya, Agung jadi imam. Agungnya tidur, belakangnya juga tidur gitu. Ih, Sama itu juga gue ikut tidur parah samping juga. dia Iya, ya kan. nah kan Aneh. namanya kita ini satu bangku gitu kan. Iya. Jadi dia tidur ya udah ikut tidur. Gue Cuma- juga termasuk ikut tidur. Cuman gini ya, tidur ini kita maksudnya bukannya jam pelajaran kita tidur gitu. Cuman kadang kan ada guru yang nggak masuk, kadang kita juga nggak boleh berkeliaran. Misalnya jam pelajaran cuman kita ke kantin, nggak boleh sebenarnya. Cuman karena nggak boleh kemana-mana akhirnya kita tidur. Benar. Gitu. Ngisi waktunya dengan Nah, tidur. jadi buat kalian yang sekolah nih, cobalah memperbaiki diri, karena kan kalian disekolahin itu untuk mencari ilmu dan membuat orang tua bangga nantinya gitu loh. Nah dari situ juga ya gue cuma bisa bilang tetap bertanggung jawab ketika lo berbuat Kesalahan. benar. Dan kalau tidak mau bertanggung jawab, janganlah melakukan kesalahan gitu. Betul ya kayak gini ya kasarnya, kalau nggak mau kebakaran jangan main api. Betul. Gitu udah ya. Mungkin pembahasan kita sampai sini aja ya. Iya, mungkin cuma segitu aja pembahasan Iya, kita selama SMK gitu. Iya. Untuk perkataan kita yang kurang baik, kita mohon maaf, dan bila ada kurangnya dari pembahasan ini, mungkin kalian bisa bantu subscribe dulu supaya kita dapat berkembang lagi. Betul. Dapat membuat video-video yang menarik lagi gitu. Karena kita tanpa kalian bukan apa-apa. Kita benar, tanpa kalian yang subscribe kita dan like kita bukan apa. Betul. Sekian ngopi kita hari ini. Ambil sisi baiknya dari video ini yang kita jelasin tadi. Apabila ada kesalahan, kita mohon maaf. Tolong bantu kami dengan cara Subscribe channel ini dan jangan lupa like, comment, and share agar kita dapat membuat video-video yang menarik lagi, agar kita dapat semangat lagi gitu loh. Betul. Dalam membuat video-video gitu. Kami ucapkan terima kasih buat yang udah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.